Berita malam ini kita bakal bahas soal dokumen yang bikin heboh dunia. Heboh. Dokumen yang jadi bahasan panas di jagat maya sampai dibikin tagar Epstein Files oleh para warga Amerika. Epstein Files bukan judul film atau serial, apalagi judul drama Cina. Tapi Epstein Files adalah judul dari jutaan dokumen resmi yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat tentang kasus predator seksual terkenal Jeffrey Epstein. Jadi begini ceritanya begini. Pada 30 Januari lalu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ resmi merilis ribuan dokumen penyelidikan dan arsip pengadilan terkait kasus kejahatan seksual yang menjerat Jeffrey Epstein. Dokumen ini berisi lebih dari 3 juta halaman yang memuat dokumen hukum, catatan investigasi, pernyataan saksi, rekaman pengadilan, sampai bukti 2.000 video dan sekitar 180.000 foto diduga terkait aktivitas kriminal Epstein. Bayangin 180.000 foto dan 2.000 video. Itu kalau disimpan di handphone, HP lo harus dikompres tuh pakai es. Panas banget soalnya. Iya. Oke, lanjut lagi. Dalam dokumen itu terungkap juga bahwa Epstein punya jaringan relasi yang luas. Dia kenal, berteman, bahkan menjalankan bisnis dengan tokoh-tokoh berpengaruh dunia. Circle-nya nggak main-main. Papan atas semua. Karena kalau papan klasemen, MU masuk 4 besar. Kan 4 besar Arsenal, City, Aston Villa, MU. Nah, yang bikin dokumen ini heboh karena banyak nama-nama besar yang muncul. Salah satunya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang namanya disebut ribuan kali dalam file tersebut. Bukan 1 atau 2 kali, ribuan kali. Nah, biar afdol, sebelum lanjut soal Epstein Files, kita bahas dulu soal si tokoh utamanya, Jeffrey Epstein. Jadi si Epstein ini dikenal sebagai orang super kaya dengan gaya hidup elit. Total kekayaannya jadi diperkirakan mencapai sekitar 577 juta dolar AS atau setara 8,5 triliun rupiah. Kekayaan 8,5 triliun. Emang kerjanya apa sih? Gak mungkin ternak tuyul kan? Atau jangan-jangan ternak buzzer. Buzzer Amrik. Kalau berdasarkan keyakinan Epstein sih, dia kerja sebagai pengusaha dan pakar keuangan. Walaupun sebenarnya banyak yang meragukan pekerjaannya itu. Karena kalau melihat dari backgroundnya, Epstein yang tidak lulus kuliah diketahui sempat memalsukan data diri demi bisa mengajar matematika dan fisika di sekolah swasta Dalton School pada tahun 1970-an lalu. Apakah Epstein pakai ijazah palsu? Jangan-jangan ada dokumen ijazah palsu di Epstein Files. Ijazah palsunya Epstein Files. Ijazah palsunya Jeffrey Epstein. Bikinnya di pramuka tapi. Saat itu Epstein disebut punya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa nggak halusnya, dia pintar bersilat lidah. Gimana tuh bersilat lidah ya? Saya taunya bergulat lidah. Itu juga lidah saya bergulatnya sama rendang, sama lengkuas. Nah, gagal jadi guru, Epstein kemudian dikenalkan kepada mitra senior bank investasi Wall Street. Dalam waktu 4 tahun, Epstein pun bisa mendirikan perusahaan sendiri yang diberi nama J. Epstein & Co. dan mengelola aset klien senilai lebih dari 1 miliar dolar. Jangan-jangan dia tukang laundry. Money laundry. Iya, bisa.
Epstein kemudian dikenal memiliki berbagai properti mewah termasuk rumah besar di Florida, peternakan di New Mexico, serta rumah pribadi terbesar di New York. Kerja 4 tahun udah bisa bikin perusahaan sendiri dan punya banyak properti. Penonton juga banyak punya properti kan? Ya. Cuma nggak proper aja. Nggak pakai T. T-nya doang. Ya. Uye. Selain kaya raya, Epstein juga dikenal punya circle pertemanan yang luas, mulai dari artis papan atas, politisi, sampai para elit Amerika Serikat. Tapi di balik kehidupan glamornya itu, Epstein ternyata merupakan seorang pedofil dan predator seksual. Epstein diketahui kerap melecehkan anak di bawah umur, bahkan memperdagangkan mereka kepada klien-kliennya yang namanya diduga masuk ke dalam Epstein Files. Kejahatan itu diduga telah dilakukan Epstein sejak tahun 1990-an. Tapi kasusnya baru diproses hukum pada tahun 2005. Belum ada info berapa banyak korban Epstein saat itu. Demi mengelabui publik, Epstein menggunakan kode rahasia di dokumennya seperti pizza, keju, pasta, es krim. Kalau di sana ada es gabus jadi kode itu. Ya. Kalau di sana ada cakwe jadi kode. Ya. Kalau di sana ada pare itu jadi kode. Ya. Apalagi? Kalau di sana ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya. Kita lanjut lagi. Sejumlah korban mengaku mereka sempat membawa belasan sampai puluhan anak di bawah umur ke kediaman Epstein di Palm Beach, Florida. Korban disuruh bawa korban lain. Skema macam apa ini? Sayangnya proses hukum bergerak lambat. Pada Juli 2008, Epstein hanya didakwa dengan satu tuduhan, yaitu meminta jasa prostitusi. Kasusnya bahkan baru ingkrah pada tahun 2008. Saat itu Epstein hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dengan skema work release yang memungkinkannya bekerja di luar penjara hingga 12 jam sehari. Itu hukuman apa liburan? Nah, iya. Kok bisa pelaku pelecehan keluar masuk penjara seenak jidat? Betul. Cair nih Pak Jaksa. Udah jadi. Ternyata di sana ada juga tuh kayaknya ya. Ketik next spasi Jaksa. Bisa. Amerika. Transfer sekarang juga. Hukuman bisa ditunda. Hanya dengan 999 miliar. Anda bisa menghirup udara bebas. Ayo jangan ketinggalan Senin harga naik. Amerika parah. Tahun 2015 Epstein kembali menghadapi gugatan dari para korban. Salah satu korban saat itu juga menggugat Ghislaine Maxwell, wanita yang disebut sebagai pacar Epstein sekaligus orang yang menjebak para korban. Jadi ibaratnya si Maxwell ini pacar dan mucikari buat si Epstein. Buset. Ada aja hubungan seperti ini. Dulu ketemunya di mana sih nih? Bisa jadi tempat gak benar. Jangan-jangan digorong-gorong tuh. Ya. Bisa. Sampah ketemu sampah. Bisa jadi bisa. Dalam gugatan baru ini kasus Epstein diinvestigasi ulang. Epstein akhirnya kembali ditangkap di New York pada tahun 2019. Dia didakwa melakukan pelecehan dan perdagangan seks anak yang dia tawarkan kepada para kliennya. Proses pidana itu terhenti pada 10 Agustus 2019 ketika Epstein ditemukan meninggal karena bunuh diri di sel tahanan. Kematian Epstein kemudian menggeser fokus penyelidikan ke peran para kaki tangan Epstein termasuk Maxwell yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kasus perdagangan anak. Atas desakan publik, pengadilan pun mulai membuka sebagian dokumen pengadilan Maxwell. Dokumen pertama dibuka pada 3 Januari 2024. Saat itu lebih dari 900 halaman dokumen dibuka. Disusul sekitar 130 dokumen tambahan pada 5-6 Januari 2024.
Isinya mencakup keterangan saksi, catatan telepon, serta jaringan pertemanan Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh global. Isu ini kemudian berkembang menjadi kasus dunia setelah DOJ membuka 3 juta halaman Epstein Files pada 30 Januari kemarin. 3 juta halaman ya. Bisa nggak penonton baca 3 juta halaman? Pegel bisa 2 tahun. Gue bisa dong. Gue bisa. Mau gue bacain? Jangan bisa 2 hari. 3 juta halaman. Kan? Cepet. Selesai ada di prompter. 3 juta halaman tuh ya. Cepet. That simple. Iya, benar juga, benar. Sejumlah nama muncul, salah satunya Donald Trump yang diketahui pernah satu circle sama Epstein pada tahun 90 sampai tahun 2000-an. Dalam persidangan Maxwell pada tahun 2021 disebutkan bahwa Trump beberapa kali bepergian menggunakan pesawat Epstein. Epstein juga menulis dalam sebuah email bahwa Trump tahu tentang gadis-gadis itu. Meski maksud pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Kemunculan nama Trump bikin warga Amerika mulai ngorek-ngorek omongan lama Trump yang pernah menyebut Epstein sebagai pria hebat yang menyukai perempuan cantik dan lebih muda. Banyak orang menilai bahwa pernyataan itu menunjukkan kalau Trump udah tahu kejahatan Epstein tapi memilih diam. Trump membantah semua tudingan tersebut dan mengklaim bahwa ia sudah memutus hubungan dengan Epstein sekitar 15 tahun lalu. Ibarat orang pacaran, putus sih putus. Tapi kan masih kenal sama circle-nya. Apalagi kalau udah sering main ke rumah. Pasti kan udah tahu rasanya ya. Rasa masakan emaknya. Selain Trump, nama Elon Musk juga ikut keseret. Dalam Epstein Files, nama Mas Elon Musk, ya. Nama Mas Elon muncul dalam catatan korespondensi terkait rencana liburan di pulau pribadi Epstein. Tapi Mas Elon membantah pernah pergi dan mengaku menolak undangan itu. Maca Cius. Nggak caya acuh. Mantan Presiden AS Bill Clinton juga tercatat beberapa kali terbang menggunakan pesawat Epstein pada awal 2000-an. Foto-foto yang dirilis DOJ menunjukkan Clinton berenang dan berpose dengan sejumlah perempuan yang identitasnya disamarkan. Mungkin Clinton lagi sama petugas kolam renang, ya. Lagi ngisi kaporit. Ya. Kita kan negatif thinking aja. Tapi Clinton membantah melakukan pelanggaran hukum dan menyatakan penyesalan atas kedekatannya dengan Epstein. Template. Udah kayak pacaran putus bilangnya nyesel. Padahal masih sering kebayang-bayang tuh. Wah, dulu kita pernah ngisi kaporit bareng. Berkesan banget kayaknya ngisi kaporit ya. Walaupun sekarang aku udah bukan kaporit kamu lagi. Oh, favorit ya. Tokoh lain yang paling sering disebut dalam Epstein Files adalah anak Ratu Elizabeth II, Andrew Mountbatten Windsor. Dalam dokumen itu, Andrew bahkan dituduh secara langsung sebagai salah satu pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pendiri Microsoft, Bill Gates, juga disebut beberapa kali bertemu Epstein untuk membahas kemungkinan pengembangan kegiatan filantropi. Berkas itu juga memuat foto Gates berpose dengan sejumlah perempuan yang wajahnya itu disamarkan. Tapi sama seperti tokoh lainnya, Gates menyatakan hubungan tersebut terbatas pada pembahasan filantropi dan mengakui bahwa bertemu Epstein merupakan sebuah kesalahan. Template lagi. Biasa. Padahal ini orang-orang pinter loh. Tapi klarifikasinya kopas semua. Ya. Apa jangan-jangan nanya ChatGPT ini klarifikasinya. Bisa. Yang menarik sekaligus bikin publik Indonesia ikut heboh adalah munculnya nama Bali dan Jakarta dalam beberapa dokumen Epstein Files.
Berdasarkan catatan penerbangan, Epstein diketahui pernah bepergian ke berbagai negara termasuk wilayah Indonesia. Salah satu file yang viral memuat surat dan foto sensitif, tapi sampai saat ini belum ada bukti pasti yang menghubungkan Bali dengan aktivitas kriminal Epstein secara langsung. Epstein Files memang bikin geger karena banyaknya nama tokoh dunia yang muncul di dalamnya. Tapi munculnya nama itu nggak otomatis bikin orang tersebut terlibat tindak kriminal. Apalagi belum ada proses hukum apapun terhadap nama-nama yang muncul di Epstein Files. Ibarat lo pernah foto sama presiden nih. Kan bukan berarti lo jadi temennya presiden. Iya juga sih, iya. Paling lo dianggap buzzer. Ironisnya lagi ternyata orang-orang berkuasa yang katanya orang cerdas bergaul dengan Epstein. Mereka nggak punya kecurigaan sama tindakan menyimpang Epstein. Yakin. Apakah mereka sengaja menutup mata atau ikut main gila? Bisa. Tapi yang jelas Epstein Files menunjukkan satu ironi. Bahwa ketika kejahatan dibungkus dengan struktur kekuasaan, maka hukum bisa jadi cuma pajangan yang bisa dibeli sesuka hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.